selamat malam bagi teman-teman yang mengikuti siaran ini di YouTube channel Hura Menjawab. Kita bertemu lagi untuk membahas sebuah tema yang sangat-sangat baik menurut saya untuk kita dengarkan pemaparannya pada malam hari ini dengan pembicara yang telah mempersiapkan dirinya untuk men-sharingkan materi-materi yang memberkati kita pada malam hari ini. Saya menyapa teman saya, rekan saya dari Jawa Tengah, Ripka Dian Agatha. Salam, selamat malam, sis. Dan teman saya dari Jawa Timur juga, dan sekaligus menjadi pembicara kita pada malam hari ini, yaitu Bung Sinuyu. Shalom. Selamat malam. Ya, shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Oke. Kita langsung saja mendengarkan pemaparan dari hambanya, Bung Sinuyu ini. Tetapi sebelumnya saya mau menceritakan apa yang melatar belakangi kenapa tema ini bisa diambil ya, bisa dicetuskan hingga membuat kita untuk bertemu malam ini untuk membahas tema ini. Nah, yang melatar belakangi tema ini yaitu karena di dalam realita kehidupan sepertinya banyak hal-hal yang di luar pemikiran kita, tetapi itu bisa kita terima dengan iman. Tetapi seringkali hal-hal tersebut di luar penalaran kita atau rasio kita. Nah, sehingga pada malam hari ini kami mengambil kesimpulan untuk membahas bersama dan dengan pemateri Bung Sinuyu. Silakan Bung untuk menjelaskan pemaparan. Terima kasih. Suara saya terdengar jelas ya? Mungkin malam hari ini kita lebih banyak berdiskusi ya, saling mempertajam, karena saya percaya bahwa setiap orang Kristen itu memiliki iman. Tapi di dalam menunjukkan iman itu kita memiliki level-level yang berbeda dalam hal itu. Dan tentunya ini ya bergantung pada kualitas iman itu sendiri. Nah, pastilah kita sudah mengerti apa sih definisi iman. Nah, kalau misalnya kita melihat dari Ibrani 11 ayat 1, di situ sudah terpapar dengan jelas kepada kita bahwa sebenarnya iman itu adalah sesuatu yang kita harapkan dan kita sudah menerimanya meskipun itu belum kita dapatkan. Jadi lebih sederhananya saya definisikan iman itu seperti begini. Kita percaya ada surga. Kenapa kita percaya? Karena iman. Tapi sebenarnya ada orang berkata seperti ini. Lah, kalau kita sudah mengetahui sesuatu itu ada, kenapa kita harus beriman? Kan kita harus mencarinya. Kita harus berusaha mendapatkannya. Kenapa kita harus beriman kepada sesuatu yang sudah ada? Harusnya yang tidak ada itu yang kita imani. Nah, oke saudara, ini mungkin hal yang menarik sebenarnya. Kalau misalnya kita melihat dari mana sih sumber iman itu mungkin yang pertama yang harus kita ketahui bahwa iman itu ya adalah kasih karunia. Namun kalau kita beralih lagi, apakah iman itu tidak membutuhkan respon dari manusia atau hanya diberikan secara cuma-cuma kepada manusia itu sendiri? Apakah hanya Allah yang mengerjakannya atau Allah mengerjakannya dan direspon oleh manusia itu? Atau sering yang dikatakan oleh satu golongan bahwa di dalam keselamatan itu Allah dan manusia bekerja sama. Meskipun nanti ini ya mungkin kita akan berbicarakan apa itu iman dan hubungannya dengan keselamatan kita juga. Namun saat ini kita lebih berfokus kepada iman itu dan manifestasinya dalam kehidupan orang percaya.
Satu nats Alkitab yang memberikan kepada kita, yang terdapat di dalam Yakobus, dikatakan di sana bahwa Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Perlu saya memperjelas kepada kita bahwa perbuatan seseorang itu akan menunjukkan seberapa imannya. Seseorang tidak akan pernah berkata bahwa saya orang beriman, saya orang percaya, tetapi kalau imannya itu tidak dimanifestasikan, ditunjukkan dalam kehidupannya sehari-hari, dia bukan orang beriman. Kenapa saya berkata demikian? Ya sudah seharusnya bahwa iman itu merupakan koneksi kita dengan Tuhan, tetapi koneksi kita dengan Tuhan itu juga harus nyata dan dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kita berkata bahwa imanku tidak perlu orang mengetahui, kan saya harus berdoa di kamar sendiri. Ya, ngapain orang lain tahu? Itu kan hubunganku dengan Tuhan. Ya, benar sekali. Memang harus seperti demikian. Tetapi kita mengetahui bahwa kenapa saya berkata demikian? Ya sudah. Mungkin di mute dulu punya Ripka. Nah, kalau kita berkata, saya kan orang beriman, saya kan percaya Yesus, tidak perlulah orang lain tahu. Saya kan bisa berdoa di kamar, orang lain nggak perlu tahu lah kalau saya ini orangnya rohani. Ya bisa-bisa saja, tapi masalahnya kamu tidak akan pernah bisa memberkati orang kalau kamu tidak pernah menunjukkan imanmu itu. Meskipun ada nanti label-labelitas yang memang disematkan pada diri orang yang memang menunjukkan imannya itu, mungkin akan dikatakan, oh kamu sok rohani, kamu sok suci. Ya itu yang harus kita terima. Memang seperti itu. Itu artinya bahwa orang yang sedang menilaimu itu tidak memiliki level yang sama dengan apa yang kamu imani. Dan saya pastikan bahwa orang yang berkata demikian perlu dikoreksi juga apa yang dia imani. Karena konsep iman yang kita pelajari saat ini itu sungguh berbeda. Kita mungkin berkata, iman kan hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Tunggu dulu. Justru karena hubungan antara pribadi ini mengenai iman ini harus dinikmati oleh orang lain. Satu tokoh di dalam Alkitab yaitu Abraham, bahwa dia dikatakan sebagai bapak orang beriman. Kenapa? Karena dia mempercayai apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan, bahwa dia akan menjadi bangsa besar, dia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, itu yang harus kita ketahui, bahwa ternyata pemilihan Abraham, anugerah iman itu diberikan kepada Abraham, supaya apa? Supaya dia menjadi berkat, dan supaya dengan perbuatannya, tindakannya, perkataannya, perilakunya, bagaimana dia hidup dalam lingkungan kemasyarakatan itu, dapat menunjukkan Allah yang sedang bersama-sama dengan dia, Allah yang dia percaya, Allah yang membenarkan kehidupannya. Nah, saudara, mungkin kita berkata bahwa apakah dengan menerima iman itu, kita tidak perlu menunjukkan kepada orang lain bahwa kita sedang beriman, bahwa kita adalah orang beriman. Saya berkata seperti begini, ada banyak tokoh di dalam Alkitab ketika mereka disebut sebagai orang beriman, mereka selalu menunjukkan apa yang mereka imani. Bahkan kalau kita lihat orang-orang Kristen mula-mula, mereka begitu tidak takutnya menunjukkan bahwa mereka percaya kepada Kristus, meskipun mereka diperhadapkan dengan pintu maut yang akan segera menyongsong hidup mereka, yang akan segera membuat mereka akhirnya meninggalkan dunia karena kepercayaannya kepada Kristus itu. Bahkan banyak aniaya-aniaya yang pada akhirnya menghampiri hidup mereka. Nah, itu yang perlu kita ketahui.
Lalu apa sih hubungan iman ini dengan perbuatan? Nah, saudara yang terkasih, ada satu contoh yang dikatakan oleh Alkitab kepada kita tentang iman ini. Dan saya ambil dari Yakobus ini, di mana dia berkata bahwa ayatnya yang ke-8 ya, yang membaca, akan tetapi jika kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jika kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Nah, saudara, ada banyak nanti di bawahnya dikatakan jangan membunuh, jangan berzina, dan lain sebagainya. Saudara, seringkali orang percaya itu mengerti tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan. Mereka sering beribadah ke gereja, sering menyembah Tuhan, dan mereka sering mendengarkan khotbah tentang kasih karunia Tuhan. Tetapi sungguh ironisnya, keadaan mereka yang beberapa jam di gereja itu hanya sebagai asupan di dalam pengetahuan mereka, tetapi tidak dapat dijalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ada banyak nanti orang Kristen yang pada akhirnya bertopeng. Bahkan ini tidak dipungkiri juga bagi para pemimpin pendeta, bahkan gembala sidang. Bahkan kita sudah tahu beberapa kasus pendeta, mungkin dia berkata bahwa jangan berzina, tetapi pada akhirnya, apa saudara? Dia mencabuli anak di bawah umur. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Oh, ternyata pemberitaan firman di mimbar, kita mendengar firman Tuhan di gereja, bukan satu-satunya penentu dari tindakan kita. Ada banyak kita sedang bersandiwara di dalam gereja. Seolah-olah kalau kita datang ke gereja, kita adalah seorang malaikat, kita adalah orang suci, kita adalah orang kudus. Tetapi ketika kita berada di tempat pekerjaan, kita menjadi seorang bos yang sangat-sangat penuh amarah, otoriter, dan lain sebagainya yang tidak penuh belas kasihan, sering membentak, bahkan amarah atau kata-kata kotor keluar dari mulut kita. Ini kehidupan di dalam gereja dan kehidupan sehari-hari seringkali berseberangan. Bahkan kalau kita memperhatikan, ternyata apa yang diajarkan Tuhan di dalam gereja melalui para hambanya bertolak belakang, berseberangan dengan apa yang kita lakukan. Mungkin kita banyak mengetahui tentang kasih, tetapi sedikit sekali kita mempraktekkan kasih itu. Nah, yang dikatakan di sini, lalu gimana iman itu? Seperti apa iman kita itu? Nah, saya mau tegaskan kepada kita, saudara, mungkin ada pertanyaan seperti begini. Kita percaya bahwa ketika kita mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan Selamat kita, masuk surga. Nah, pertanyaan kedua, jika kamu mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan, tapi kamu tidak melakukan buah-buah dari imanmu itu, apakah kamu tetap masuk surga? Terkadang orang seringkali mengatakan, di dalam Kristus ada keselamatan. Yes. Benar sekali. Tetapi pertanyaan yang selanjutnya, apakah hanya dengan kamu percaya tanpa menunjukkan atau melakukan, atau ada tanda-tanda dari imanmu itu dalam kehidupanmu sehari-hari, apakah kamu tetap selamat? Ini yang seringkali kita lupakan. Yang pentinglah kita sudah percaya kepada Kristus. Ya, urusan perkara-perkara dunia yaitu beda lagi. Seringkali orang memisahkan hal-hal yang kehidupan sehari-hari dengan masalah yang rohania. Padahal jelas-jelas di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan kepada kita di sana bahwa apapun yang kamu lakukan, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi apa sebenarnya? Bahwa setiap hari itu harus menunjukkan iman. Bahwa ketika kita melakukan sesuatu, bahwa itu adalah apa yang kita imani, kita persembahkan untuk Kristus.
supaya kita tidak memiliki nanti sekat-sekat di dalam iman dan praktik kehidupan. Karena ini seringkali terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Akhirnya, ketika mereka berada di gereja, mereka akan menjadi malaikat seperti yang saya katakan. Tetapi ketika mereka berada di luar gereja, mereka akan menjadi setan-setan yang lebih jahat dari setan. Mereka akan menjadi penjahat yang lebih jahat dari penjahat. Kenapa? Kenapa saya katakan mereka lebih jahat dari penjahat? Karena mereka sudah tahu kebaikan tetapi tidak melakukan kebaikan. Mereka tahu apa yang mereka imani tetapi tidak melakukan iman itu. Mereka tidak menunjukkan iman itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Memang ada kesenjangan besar di dalam kehidupan orang percaya ketika pada akhirnya memisahkan iman dengan praktek kehidupan. Saya percaya, saudara, bahwa apa yang kita imani saat ini sangat berguna bagi kelangsungan kehidupan kita. Bahkan kita boleh melewati setiap episode-episode kehidupan ini hari demi hari, tahun demi tahun dengan iman kepada Kristus. Bahkan kalau kita boleh hidup sampai saat ini, itu karena iman kita kepada Kristus. Nah, mungkin itu materi pembuka bagi kita. Nanti Ribka atau Bung Melianus bisa saling sharing-sharing kepada kita untuk menambah khasana diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih buat materi yang disampaikan mengenai hubungan iman dan kehidupan yang nyata dan bagaimana praktika dari iman tersebut. Itu dari Bung Shinoyo, tetapi saya juga mau meminta dan memberikan kesempatan kepada teman kita Ribka Dian untuk menyampaikan pemahamannya mengenai tema yang kita bahas pada malam hari ini. Silakan, Rib. Silakan, Rib. Halo, kedengaran suara saya? Soalnya sinyalnya susah ini. Bagus ya? Oke. Ya, kalau berbicara tentang iman, Iya, itu ada sedikit sinyal yang tidak bisa bersahabat untuk kita malam hari ini. Oke, karena teman kita Ribka dalam gangguan jaringan kita. Halo, Rib. Udah, Rib. Lanjut. ya, kalau dari saya ingin mengajukan beberapa diskusi saja kepada Kak Sinuyu. Bagaimana dengan istilahnya saat ini keadaan seperti ini, pandemi begitu kan? Banyak orang beriman bahwa pandemi akan berlalu dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya bagaimana sih supaya kita tidak ikut bertopeng, karena kan istilahnya iman yang seperti apa sih yang harusnya kita miliki di saat-saat pandemi seperti ini, apalagi pandemi yang semakin menjadi-jadi. Nah, bagaimana kita sebagai seorang Kristen ini harus
memiliki iman tersebut seperti itu, supaya iman kita juga iman yang benar dan bukan sesuatu yang hanya menguntungkan diri sendiri seperti itu. Mungkin teman-teman Melianus atau Kak Sinuyu bisa menyampaikan sesuatu mengenai hal ini. Silakan Bung Sinuyu. Oke. Ini pandangan saya ya. Saya tidak pernah, karena saya berpikir seperti ini. Bagi saya, segala sesuatu itu harus realistis. Termasuk iman. Karena begini, kalau kita beriman tanpa rasio kita, ya pikiran kita, itu bukan iman yang benar. Iman yang benar adalah ketika kamu mengetahui kepada siapa kamu beriman dan ketika kamu mengimani apa yang kamu imani. Artinya apa? Kamu tidak hanya sekedar beriman dan percaya, lalu melupakan segala sesuatu di balik iman itu. Mungkin ini lebih kepada ke arah apa ya? Rasio pembandingnya iman dengan rasio kita. Tapi yang saya mau katakan seperti begini. Mungkin ada nanti beberapa pandangan-pandangan mengenai penderitaan dalam kehidupan orang percaya, khususnya babak sekarang ini yang sedang kita jalani, yaitu virus corona. Ada memang banyak harapan, dan bukan hanya orang Kristen. Mereka akan berkata bahwa pandemi ini akan berakhir. Ya, kita imani itu, pandemi ini akan berakhir. Tapi ingat, kita tidak menentukan waktu kapan berakhirnya. Tapi kita mengimani bahwa pandemi ini akan berakhir. Kita tidak sedang memasukkan waktu Tuhan dalam waktu kita. Tapi biarlah kita berjalan, biarlah waktu kita itu mengikuti apa waktunya Tuhan. Makanya saya berkata tadi bahwa kita orang Kristen memang beriman, tapi kita harus realistis. Kita harus nyata. Kita harus benar-benar membuka diri terhadap kehidupan ini. Kalau misalnya kita diperhadapkan tentang kesedihan-kesedihan, malapetaka, bahkan kejahatan, ya kita harus menerimanya. Memang itu harus terjadi. Kenapa harus terjadi? Ya kita harus mengerti juga bahwa di dalam dunia ini bukan hanya orang Kristen yang hidup. Bahkan ada orang yang tidak percaya Allah, ateis, dan lain sebagainya. Makanya nanti kalau ada orang berkata bahwa tidak ada penderitaan bagi orang percaya, seperti teologi-teologi kemakmuran, kemerdekaan, dan ya salah satu juga teologi liberal dalam konsep kerajaan Allah mereka, bahwa kita akan memiliki kekayaan-kekayaan di dalam dunia ini. Nah, itu pandangan-pandangan mereka, tetapi kita jangan lupakan bahwa ada juga penderitaan-penderitaan yang akan kita alami. Kenapa saya berkata demikian? Kalau kamu mengatakan bahwa kita tidak mengalami penderitaan di dunia ini, nah kita lebih statusnya daripada Kristus. Kenapa saya berkata demikian? Kristus aja datang ke dunia, dia menderita kok. Nah itu yang harus kita mengerti. Jadi dalam masa pandemi ini bagi saya, ya kita beriman bahwa ini akan berakhir. Tetapi jangan paksakan Tuhan untuk masuk dalam waktu kita. Tapi biarkan waktu kita berjalan di dalam waktunya Tuhan. Jangan kita menentukan kapan ini berakhir. Tuhan tolong, kita suruh-suruh Tuhan. Bukan seperti demikian. Makanya di dalam doa itu, Yesus sering mengajari kita ya. Khususnya doanya di Getsemani. Biarlah kehendakmu yang jadi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman yang sedang menyaksikan live terkait dengan iman dan kehidupan yang nyata, mungkin tolong tuliskan di live chat supaya kita bersama-sama berdiskusi dan mempertajam apa yang sudah kita bahas. Dan kalau memang ada teman-teman yang mau berdiskusi di StreamYard bersama dengan kami di room ini, ya kami persilakan. Nanti bisa Bung Hura membagikan link yang sudah ada ya. Itu aja.
Oke. Roomnya sudah, link streamingnya saya sudah share di live chat. Silakan teman-teman bisa masuk untuk berdiskusi bersama. Nah, berarti untuk menghadapi masa-masa sekarang ini kita harus, dan memang bukan hanya masa sekarang ini sih ya, dari dulu juga sampai sekarang, bahkan sampai nanti Tuhan datang kembali itu, kita harus menyelaraskan iman kita dengan waktu Tuhan, seperti itu. Jangan memaksa Tuhan dengan maunya kita di dalam beriman itu ya, begitu ya Bung ya? Ya, benar sekali. Jadi kalau misalnya tak bilang sekali lagi orang beriman, tetapi jangan kita menjadi anak-anak yang memiliki iman, tetapi kita harus menjadi orang dewasa yang memiliki iman. Mungkin ini akan dua hal yang berbeda kalau misalnya kita berbicara tentang kedewasaan rohani. Meskipun kita nanti tidak bisa pungkiri ya, ada memang saat-saatnya kita harus memiliki kepolosan lebih untuk menyatakan bahwa kita benar-benar beriman kepada Tuhan. Oke. Ada satu pertanyaan dari teman kita Ripka tadi ya. Kami minta maaf kepada teman-teman karena teman kami Ripka sedang gangguan internetan, tidak bisa masuk dalam room StreamYard, tetapi dia bisa mengikuti di dalam YouTube sehingga dia bisa memberikan pertanyaan. Ada pertanyaannya, saya akan tampilkan. Nah, ini pertanyaannya, Bung. Apakah salah kalau kita beriman tentang penyembuhan berlalunya pandemi? Bagaimana ini? Apakah salah kalau kita beriman tentang penyembuhan berlalunya pandemi? Oke. Siap. Terima kasih untuk pertanyaannya, Rip. Jangankan kita beriman ya, kita benar-benar mengharapkan kesembuhan ini. Kalau misalnya dikatakan apakah salah? Ya tidak salah. Kalau kita kesalahan kita itu adalah kalau kita benar mendewakan kesembuhan itu daripada Allah yang menyembuhkan. Nah, saya pikir ini juga dua hal yang berbeda sebenarnya. Kalau kita mengindahkan kesembuhan, tetapi kita tidak mengindahkan pribadi yang menyembuhkan itu. Kita seringkali terlena kepada kesembuhan, tetapi kita melupakan kepada orang atau pribadi yang menyatakan kesembuhan itu. Jadi kalau misalnya dikatakan apakah salah kalau kita beriman tentang penyembuhan, tidak salah. Dan saya bisa pastikan seperti begini ya, bukan saya berbicara tentang kesembuhan atau tentang karunia ini. Tetapi saya mau katakan seperti ini. Jika kamu percaya dengan sungguh-sungguh, oke. Ya, kok ada sedikit gangguan ya. Oke. Saya berkata seperti ini ya. Ini bagi saya, saudara tidak perlu untuk mengikuti apa yang saya pikirkan. Tapi biarlah ini menjadi pertimbangan bagi saudara. Saudara pun dapat melakukan kesembuhan itu. Siapapun orang percaya, yang penting dia percaya kepada Kristus dan benar-benar memiliki hubungan yang intim dengan Kristus, dia dapat melakukan kesembuhan itu. Kenapa sih orang berkata, ini bukan karunia saya? Ya memang itu bukan karuniamu, tetapi jika Tuhan menghendaki kamu melakukannya, ya bisa. Karena ada beberapa nanti, kalau kita berbicara apakah orang percaya, setiap orang percaya itu dapat melakukan kesembuhan ilahi, ya saya berkata bisa. Kalau kamu menghendakinya, dan kalau Tuhan menghendakinya. Yang penting di sini sebenarnya iman kita. Dan banyak contoh-contoh di dalam Alkitab itu, salah satunya, siapa ya, saya lupa namanya, tapi ada satu tokoh itu yang menggunakan sapu tangan Paulus, dan pada akhirnya disembuhkan. Nah, itu mungkin salah satunya, dan saya mau tegaskan lagi, apakah salah kalau kita beriman tentang penyembuhan untuk berlalunya pandemi ini?
Saya berkata bahwa jika Tuhan menghendakinya, ya terjadilah. Kalau dibilang salah, ya tidak salah. Hanya bagaimana cara kita memaknai berlalunya pandemi ini. Apakah hanya untuk memuaskan diri kita, atau memang benar-benar dengan berlalunya ini, kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Itu saja.